Muhammad Ridho, Rizik yang pertama menyuarakan tes DNA. Iya, Rizik yang pertama menyuarakan tes DNA. Ya. Alhamdulillah. Jadi begitu ya ikhwan. Lalu ada manusia bernama Muhammad dengan adanya rambut, begitu kan? Itu mulut siapa itu yang ngoceh? Hah? Bukan Unyil kan itu yang ngomong? Bukan kan? Bukan. Saya belum sempat buatkan video buat Anda. Sabar ya, mohon bersabar. Ada ya video Anda yang ingin saya komentari itu tentang masalah istiqamah. Ya. Di sini saya kasih kisi-kisinya sedikit itu. Dari Al-Ustaz Abdul Somad Batubara, yang mana dia ngebahas dalam suatu ceramahnya tentang istiqamah. Ya, istiqamah itu dianjurkan, di Al-Quran ada ayatnya. Ya, orang yang istiqamah itu nanti tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kurang lebihnya kayak gitu, mohon maaf kalau salah. Intinya istiqamah itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan beragama. Nah, di situ Bang Somad bahas masalah istiqamah. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih utama daripada 1000 karamah. Kalau kau melihat ada orang bisa terbang di udara, wa yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, jangan terpukau, jangan. Kenapa? Iblis, setan bisa ngelakuin itu. Ya, tapi timbang dulu dia di timbangan syariat itu. Dan di akhir pembahasan istiqomah tersebut masuk doktrin dari Profesor Al-Ustaz Abdul Somad. Apa katanya? Dan orang yang memegang istiqomah itu ialah para habaib, dari ujung kaki sampai ujung rambut. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Bang Somad, ayah wae siamah. Bagi muqaddam bisa terbang, wallahu a'lam bang. Kalau sesuatu yang jelas-jelas salah itu jelas-jelas salah, sangat salah, fatal, bukan cuma khilaf ya. Kalau khilaf sekali dua kali ya, tapi kalau berkali-kali masa khilafnya istiqamah ya. Tapi karena mungkin sesuai omongan daripada Bang Somad itu, dan istiqomah itu ada pada para habaib katanya gitu kan. Misal kayak si Bahar istiqomah salah masalah nasab, di persidangan ngaku keturunan 29, diklarifikasi 2838, bapaknya ke-33, Robito mencatat dia ke-37. Istiqomah salahnya. Nah, manakala kesalahan yang jelas-jelas terlihat salah, bukan cuma sekedar khilaf sekali dua kali, manakala kesalahan itu ada dari kelompok mereka, ya, dari lingkungan mereka, maka mereka akan pura-pura buta, tidak melihat itu, akan pura-pura tuli, tidak mendengar itu. Itu yang dikatakan pejuang kebenaran. Itu yang dikatakan pejuang kebenaran. Itu yang dikatakan pembela Nabi, menjaga harkat martabat Nabi. Manakala mulut si Bahar ngoceh di medsos katanya bongkar makam Nabi, mana kalian? Hai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, marilah kita sadar. Buka akal pikiran kita, tanyakan hati nuranimu. Sampingkan dulu kelompok, sampingkan dulu organisasi, utamakan kebenaran, utamakan yang hak. Itu. Jadi bagi Rizik secara tidak langsung, baik Kiai Imaduddin maupun orang-orang yang sejalan dengan beliau itu adalah musuh-musuh Islam, sesat menyesatkan. Rizik, lu mau gua kasih tahu nggak ciri-ciri musuh Islam? Ciri-ciri musuh Islam itu, misalnya dia Islam, bahkan katanya ulama, tapi mendukung kafir yang menindas menjajah umat Islam. Itu masalah mendukung negara kafir nggak ada masalah, sampai di situ aja nggak ada masalah. Lihat dulu negara kafir, tokoh kafir, kelompok kafir yang didukung ini ngelawan apa dulu, kan gitu. Misal negara-negara di luar sana, di luar negeri sana,
yang negaranya bukan negara Islam, penduduk mayoritasnya bukan Islam, gitu. Kemudian mereka mendukung negara lain juga untuk memerangi Israel. Nah, mereka ini kan kafir, nggak apa-apa kita dukung. Karena mereka memerangi negara yang memerangi umat Islam. Tapi kalau ada, ya, katanya ulama, tapi mendukung kafir yang menindas, yang menjajah umat Islam, nah, itu musuh-musuh Islam, Rizik. Itu musuh-musuh Islam. Itu. Ada orang kafir, saudara, datang menjajah ke wilayah-wilayah orang lain. Di antara tempat-tempat yang mereka jajah adalah tempat yang dihuni oleh mayoritas umat Islam. Kemudian ada orang ngakunya ulama, saudara, ngakunya keturunan Nabi, saudara, malah terima gaji dari kafir penjajah yang menjajah umat Islam tersebut. Kan sampai di situ, ya ikhwan. Bukan cuma mendukung, ya ikhwan, tapi kerja sama, ada gajinya, mendapatkan medali. Itu Rizik contohnya. Contoh lain apa lagi? Ngaku ya umat Islam, tapi melaknat orang yang seagama dengan dia. Itu ngakunya umat Islam, katanya ulama, katanya keturunan Nabi, tapi melaknat orang-orang yang masih bersyahadat, melaknat, mendoakan laknat kepada orang-orang yang masih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu yang dia laknat. Ada kayak gitu? Ada. Tapi giliran orang-orang kafir, penjajah yang menindas umat Islam, malah didoakan yang baik-baik supaya pemimpin kafir tersebut panjang umur, sehat walafiat, kerajaannya bersinar, mendapat hasil bumi yang banyak berlimpah ruah dari tempat yang dijajahnya tersebut. Itu ciri-ciri musuh Islam, Rizik. Zaman dulu. Kalau di zaman sekarang, kebalikannya. Tapi ada kesamaannya. Yang dia doakan bukan kafir, bukan penjajah kafir, tapi pemimpin muslim. Hanya saja doanya. Kalau dulu yang didoakan itu doa kebaikan kepada pemimpin kafir yang menjajah. Ya. Yang dia doakan pemimpin kafir, tapi isi doanya yang bagus-bagus, menjilat isi doanya. Kalau yang sekarang, yang dia doakan pemimpin muslim, tapi isi doanya bukan kebaikan kepada pemimpin muslim. Tolong praktikkan. Siap bang, laksanakan. Seperti apa doanya? Allahumma alaika bi Jokowi, Allahumma alaika bi Jokowi, Allahumma alaika bi Jokowi wa a'wani. Itu doanya. Yang didoakan itu bukan penjajah, yang didoakan itu bukan kafir, tapi anak bangsa, salah satu putra terbaik bangsa yang memimpin bangsanya, yang memimpin negerinya beragama Islam. Bung Lubis mengatakan, Bahar itu pada hakikatnya, pada hakikinya itu dia sudah game over. Bahar dan Rizik juga yang menyeret Robitoh untuk game over bareng-bareng, rungkat berjamaah. Jadi Bahar itu sudah game over, itu sudah, dan saya bisa buktikan kalau Bahar sudah game over, mulai dari masalah nasabnya. Di sini umum tentang makna tentang secara umum, tapi tentang si Baharnya benar gak? Dia dari kelompok Balawi, itu dulu. Kalau untuk si Bahar belum masuk ke masalah seperti ini, tentang tolak secara ilmiah, belum masuk ke situ, ujar Bung Lubis. Tapi ada yang katanya ulama, ada yang katanya cucu Nabi, segala macam, mendoakan orang tersebut. Pemimpin di negeri muslim, pemimpin yang memimpin sebuah negara dengan penduduk mayoritas muslim terbanyak di dunia. Apa doanya? Allahumma alaika bi Jokowi. Ya Allah, hancurkanlah Jokowi. Itu doanya. Itu ciri-ciri musuh Islam. Indonesia
Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.